Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kali ini yang posisi belakang saya adalah mobil Toyota Vios, bukan Toyota Limo. Ini adalah Toyota Vios keluaran tahun 2017. Ada banyak di sini yang dijual dan ini kilometernya kurang lebih 50.000, 60 ribuan, dan mobil ini 2017 dijual dengan angka 170-175 jutaan. Buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, jangan lupa simak video ini sampai habis. Dan kalau kalian mau, hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi di bawah sini. Silahkan scroll layarnya ke atas. Nah, seperti apa mobilnya akan kita tunjukkan kepada kalian semua, so ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah Toyota Vios. Yang mobil ini adalah mobil keluaran tahun 2017. Dan mobil ini adalah mobil dengan transmisi otomatis dan dipasarkan di angka hanya kurang lebih 170 jutaan, 170-175 jutaan. Nah, menurut saya mobil ini dijual dengan angka yang cukup murah untuk kelas sedan yang cukup eksklusif. Memang ini menjadi kelas paling basic daripada sedan Toyota, tapi yang jelas ini adalah Toyota Vios, bukan Toyota Limo, so kualitasnya akan jauh lebih baik daripada mobil bekas taksi. Penggunaan 4 tahun dari 2017 sampai 2021, saat ini menurut saya adalah waktu yang tidak terlalu lama untuk menggunakan mobil ini. Lalu kemudian bagaimanakah kondisinya setelah pemakaian selama itu akan kita tunjukkan kepada kalian semua. Nah, dari depan kalau kita lihat mobil ini kondisinya seperti ini, dia lampunya udah pakai proyektor ya, tapi untuk dalamnya kita kurang tahu ya, masih pakai bohlam atau gimana. Cuman untuk lampu seinnya dia masih pakai bohlam. Dia udah pakai proyektor. Lalu kemudian untuk fog lampnya di bawah masih pakai bohlam. Nah, untuk grillnya semuanya masih terpasang dengan baik. Bagian depannya semuanya kondisinya masih oke dan masih mulus juga. Nah, seperti ini. Lalu kemudian untuk bagian sebelah kanan juga kondisinya masih oke. Nah, overall untuk bagian depan daripada mobil ini harusnya nggak ada PR ya. Dan harusnya mobil ini tinggal pakai lagi. Kalau soal ini ada kotor dikit nih dan seterusnya menurut saya itu nggak jadi PR yang cukup besar. Nah, dari sisi samping nih kalau kita lihat kondisi mobil ini juga masih super oke. Oh ya, di situ ada Kijang Innova. Kijang Innova ini sama keluaran tahun 2017 dan mobil ini dipasarkan di angka 200 jutaan. Maybe nanti kita akan review juga untuk yang ini. Nah, nih dari sisi samping seperti ini kondisi masih oke. Jendelanya semuanya masih oke. Lalu kemudian pintunya semuanya masih oke, kecuali ada baret-baret dikit tipis kayak gitu ya, menurut saya wajar karena pemakaian lah ya. Nah, untuk bagian ininya ini agak retak di sini, tapi ini masih bisa diganti kok covernya. Lampu seinnya ini nggak masalah, nggak ada bekas baret di sini, yang atasnya aja nih. Nggak tahu kok bisa kayak gini ya, kayak habis dicakar-cakar kuntilanak kayaknya gini. Nah, bagian depannya velgnya satu tone kayak gini, tapi dia warna gunmetal kayak gitu, jadi kelihatan lebih mewah. Dengan pengereman depan dan belakang itu menggunakan cakram, jadi lebih pakem pada saat mobil ini ingin berhenti dan lalu kemudian melakukan pengereman. Dari sisi belakang nih kalau kita lihat kondisinya juga sama, masih mulus semua untuk lampunya. Lalu kemudian fog lamp bagian bawah, kecuali di sini ada sedikit ya yang ya ini tinggal dipoles saja, bukan PR yang besar menurut saya dengan yang ini. Di belakang sini ada sensor dan mobil ini belum dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, mobil ini mobil Toyota Vios yang tipe G seperti ini ya. Untuk lampu belakangnya dua-duanya masih oke untuk kiri dan kanan. Nah, kayak gini nih. Lalu kemudian untuk bagian atasnya dia masih menggunakan antena model batang. So, untuk yang sisi belakang juga kondisinya masih oke. Nah, yang di sebelah kanan sama juga, nggak ada PR untuk sisi sebelah kanan. Sehingga mobil ini secara keseluruhan sebenarnya dari sisi kiri, kanan, depan, belakang untuk eksterior itu nggak ada PR yang berarti. Kalau soal baret-baret tipis kayak gitu, kalian mau jadikan lebih baru lagi atau lebih mulus lagi atau lebih mengkilap lagi itu bisa juga. Tapi yang jelas
Kalau untuk sekedar dipakai aja, ya ini tinggal pakai. Nah, untuk mobil sekelas Vios kayak gini, ada dua jenis. Yang otomatis tuh harga di angka 170-175an. Kalau yang manual di angka 160-165 jutaan, kurang lebih segitu. Dan untuk kalian yang pengen pastiin berapa sih harganya, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi di bawah sini. Scroll layarnya ke atas, di situ nomor telepon, lalu kemudian ada link WhatsApp yang tinggal kalian klik. Nggak cuma Vios ini, ada Toyota Rush juga, dan si Kijang Innova tadi. Nah, sekarang kuncinya kita tunjukin. Kuncinya seperti ini nih. Ada tombol untuk lock unlock, termasuk untuk buka bagasi. Bisa nggak kita buka bagasinya dari lock ini? Nih. Nah, dia mesti ditahan ya. Cukup lama untuk ngebuka bagasinya, dan kita intip bagasinya seperti apa. Kalau kita pernah nge-review sebelumnya yang Limo, yang Gen 2 itu, kalau kita lihat nih kurang lebih bagasinya hampir sama, tapi harusnya ini lebih panjang karena memang mobil ini adalah mobil Vios generasi ketiga, dan ini dari sisi dimensi bodi lebih panjang. Di atas ini ada peredam juga untuk bagian bagasinya, dan di bawah bagasi sini harusnya ada ban serep. Ban serepnya full size, tinggal ganti dan bisa lama dipakai juga. Lalu kemudian ada dongkrak di situ, komplit ya mobilnya. Dan ini kondisi bannya juga masih oke dan masih bisa dipakai untuk waktu yang cukup lama, sama seperti yang terpasang pada mobilnya. Nah, yang terpasang pada mobilnya juga bannya kondisinya masih bagus ya, masih kelihatan baru, termasuk yang ada di depan. Kita intip baris kedua. Nah, warna interiornya dia warnanya terang atau warna beige kurang lebih kayak gini. Door trimnya untuk sandaran tangannya dengan dudukan tangannya masih hard plastik semua, tapi dengan motif kulit ya. Nggak apa-apa lah kulit-kulit palsuan kayak gitu, kelihatan mewahnya. Dan yang ini warnanya silver kayak gini, warna gunmetal juga sih sebenarnya yang ini. Lalu kemudian joknya dibungkus ya, yang ini kita penasaran juga saya ngelihat dalamnya kayak gimana sih. Tapi ini kelihatan kayak bungkusan ya. Nah, dalamnya dia bahannya fabric nih, kayak gini nih. Dalamnya fabric sih ya, tapi dibungkus kulit jadi kelihatan lebih oke. Nah, yang istimewa pula di bagian belakang sini ada sandaran tangan dan bisa buat naruh kopi di situ, karena di situ ada cup holdernya. Cakep ya. Di sini ada cup holder lagi bagian depan, botol holder malah. Ya, cup dan botol holder lah. Dan untuk belakang bisa buat 3 orang, karena di sini seat beltnya ada 3 ya. Sini ada dan semuanya 3 titik loh ya semuanya. Dari atas, kiri, kanan, tengah 3 titik. Dan untuk yang belakang, yang tengah nih ada sandaran kepalanya juga. Di sini juga ada, dan bagian sebelah sana juga ada. Karpetnya kulit seperti ini, karpet dasarnya. Dan di sini ada seat pocket lagi di bagian sebelah kanan dan di bagian sebelah kiri. Nah, kayak gitu untuk door trimnya kiri kanan pastinya sama, dan kita coba intip di bagian depannya. Oh ya, di sini udah pakai tombol lock unlock ya. Nah, kalau kita pencet, si spionnya otomatis akan menutup dengan sendirinya. Nah, ini kuncinya kita pegang, lalu kemudian kita mendekat, tinggal kita pencet yang ini, dia akan membuka lagi. Nah, tapi spionnya nggak kebuka ya. Nanti pada saat kita posisi ingin start mobilnya, baru spionnya kebuka. Nah, untuk door trim bagian depannya, bagian drivernya itu warnanya terang juga. Ada 2 warna ya, warna terang dengan warna hitam yang ada di atas, dan ada garis gunmetal lagi kayak gini. Sama seperti yang ada di bawah. Handle pintunya, mewah ini bosku. Warnanya chrome dan ukurannya jadi besar kayak gini, dan ini enak buat nariknya. Nah, untuk power window-nya yang driver udah auto, bawah ada cup holder, lalu kemudian pengaturan joknya ada high adjuster, tapi oke lah belum elektrik, masih manual, termasuk pengaturan reclining. Nah, dan di bawah sini ada buat sliding. Nah, buka bagasinya dari sini, kap mesinnya dari sini, nanti kita tunjukin mesinnya seperti apa. Coba kita masuk ke dalam untuk melihat di dalam seperti apa. Biasanya kalau saya nge-review, selain harganya, harganya aku ulangin lagi ya.
Untuk yang ini karena transmisinya otomatis harganya 170-175 jutaan kurang lebih, dan yang manual itu 160-165 jutaan kurang lebih. Dan yang ini pajaknya itu di angka berapa nih? Sorry buram ya. Kita taruh di bawah. Nah, biar kalian bisa ngelihat lebih jelas. Yang penasaran soal pajak-pajakan nih. 3.941.800. Ya, segitulah pajak mobil ini. Kita taruh lagi. Nah, ini transmisinya otomatis, lalu kemudian untuk parking brake-nya dia mekanikal seperti ini, lalu kemudian di belakang sini ada armrest juga, dan tempat penyimpanan dia mungil ya, kecil. Ini nggak bisa maju mundur lagi. Ada seat belt pastinya. Di atas ada spion tengah yang masih menggunakan manual dimming, lampu baca, sun visor, vanity mirror nggak ada lampunya. Sun visor, vanity mirror, nggak ada lampunya juga. Sisi driver. Lalu kemudian ada audio switch pada bagian setirnya. Start dan stop engine button, udah mewah. Pengaturan spionnya di bagian sebelah kanan sini, dan sini ada cup holder lagi. Ini hard semua ya, hard semua. Kita coba posisi. Oh ya, sebelum kita posisi standby. Nah, ada tilt. Oh, teleskopik kagak ada bosku, cuma ada tiltnya. Kita coba startkan. Nah, pada saat start kayak gini kita bisa ngelihat jarak tempuhnya di angka 41.000 bosku. 41.000 jarak tempuhnya, dan mobil ini dijual dengan harga 175 jutaan, dan itu masih bisa nego bosku, 170 atau 175 jutaan. Dan AC-nya ini dingin banget. Nih pengaturan AC-nya, temperaturnya bisa diatur ini. Kemudian blowernya bisa diatur lagi kecepatannya kayak gini. Kemudian untuk arah semburannya bisa diatur nih. Jadi tergantung kita mau ngatur yang mana. Kayak gitu. Nah, di sini ada instrumen untuk suhunya dan seterusnya. Untuk pengaturan udara luar dalamnya, untuk mengatur auto juga bisa. Nah, itu untuk off kan kayak gini bisa juga. Nah, dia akan mati AC-nya. Nah, untuk head unitnya ini cukup besar juga. Kita lihat apa aja yang ada di dalam. Nah, head unitnya ini menunya ada apa aja nih? Radio, ada Bluetooth audio, ada iPod, USB, HDMI, AUX pengaturan internet, Toyota Move. Apalagi ada banyak, ada suara audio. Komplit lah, bisa telepon malah di sini. Kalian bisa nelpon dengan mobil ini, dan ini ada colokan HDMI dengan USB yang ada di sebelah kiri. Mantap ya. Nah, ini tempat penyimpanan barang yang sangat besar dengan remote pula. Mewah mobil ini, mewah. Mesinnya juga masih halus bosku. Nih, mesinnya masih oke, masih halus dan masih nyaman buat dikeber. Dan mobil ini tadi udah saya tes untuk muter-muter dikit, dan memang kualitasnya masih sangat bagus. Buat kalian yang mau lebih yakin lagi mesinnya seperti apa, saya buka bagian mesinnya. Mana nih? Untuk membuka mesinnya di bawah sini. Oh. Wah, cover mesinnya aja udah kelihatan mewah ya. Dia nggak warna hitam. Dan kalau kita lihat, ini penggerak roda depan ya. Kalau kita lihat nggak ada bekas rembesan pada bagian mesinnya, dan kalau kita dengar suara mesinnya juga nggak ada nada-nada pincang pada bagian mesinnya nih. Inti bagian bawah nih, kelihatan baru semua. Nggak ada pincang bosku. Kecuali ini agak turun sedikit, tapi harusnya ini nggak jadi PR besar untuk bagian peredamnya ini. Bawah nih gearboxnya untuk transmisi. Lalu kemudian akinya dan lainnya. Ini masih sangat recommended untuk mobil ini nih. Mantap ya. Nah, teman-teman sekalian, seperti itu yang bisa kita ulas kali ini tentang si Toyota Vios ini. Buat kalian yang berminat dengan mobil ini, sekali lagi silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kita discuss mengenai berapa sih harganya, proses pembeliannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, jika ada yang salah atau keliru dari apa yang kita sampaikan, mohon maaf. Dan
Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan referensi buat kalian yang selama ini mencari mobil sedan dengan kualitas yang masih sangat bagus dan harga yang menurut saya sih murah dan gak kemurahan intinya. Nah, itu yang bisa kita ulas, dan kita akan ketemu pada pada ulasan dan informasi otomotif menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.